Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kebanggaan kita sebagai orang-orang percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup. Karena Dia Allah yang hidup, Dia bukan hanya sebuah konsep bahwa Allah tinggal di sorga, tetapi karena Dia Allah yang hidup, maka Dia adalah Allah yang selalu hadir. Dia selalu beserta kita, karena itu Dia disebut Immanuel. Dan bukan hanya Dia selalu hadir, Dia beserta kita, bahkan Dia juga menampakkan diri di tengah keseharian kita, sehingga selalu saya katakan bahwa anak Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan tidak pernah akan merasa sendiri, tidak pernah akan merasa kesepian, karena dia selalu bisa melihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan menampakkan diri, Tuhan menyatakan kehadirannya bagi setiap kita yang memerlukannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Tuhan menampakkan diri dalam kehidupan kita? Yang pertama saya pelajari, Dia menampakkan diri melalui jawaban-jawaban doa kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita berdoa, kita tahu bahwa Allah kita bukan Tuhan yang jauh. Kenapa? Karena kita merasa betul bahwa Dia menerima doa-doa kita. Itu sebabnya setelah kita berdoa ada kelegaan dalam hati kita. Kita tahu kita sudah menyampaikannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana Dia menampakkan diri dalam kehidupan kita? Waktu kita mulai melihat jawaban-jawaban doa kita, berarti kita tahu my God is real. Allah kita nyata, Dia hadir, Dia menampakkan diri. Betul, mata jasmani kita tidak bisa melihat karena Dia Allah roh adanya. Tetapi jangan salah, kita bukan hanya manusia daging, kita juga adalah manusia roh. Dan dalam iman dan ketaatan, waktu kita melihat doa-doa kita dijawab, maka kita tahu Tuhan sedang hadir, Tuhan sedang menampakkan dirinya, Tuhan sedang menyatakan kuasanya, Tuhan sedang membuktikan kasih yang sempurna bagi kita. Haleluya. Berarti bagaimana Tuhan menampakkan diri? Dia menampakkan diri melalui jawaban-jawaban doa kita. Yang kedua, bagaimana Dia menampakkan diri? Tuhan menampakkan diri dalam kehidupan kita melalui ketenangan kita di tengah masalah. Waktu kita menghadapi masalah, lalu kita tenang di tengah masalah, kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menyatakan dirinya buat kita, sehingga secara manusia kita bingung sendiri. Aduh, masalah saya kok berat banget ya. Tetapi dalam roh kita bisa berkata begini, aduh, saya tenang banget ya. Saya tahu banget bahwa Tuhan beserta saya. Saya tahu persis bahwa Tuhan pegang tangan saya. Saya tahu pasti bahwa Dia yang menguatkan saya. Dan waktu kita mendapat kekuatan di tengah masalah, maka kita tahu persis bahwa Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita bukan hanya Allah yang tinggal di surga, tetapi Allah kita adalah Allah yang melangkah turun, Allah yang Immanuel hadir di tengah-tengah kita, menampakkan diri, menyatakan kuasanya karena kedahsyatan kemuliaannya. Haleluya. Berarti jelas yang pertama Dia menampakkan diri melalui jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Yang kedua, Dia menampakkan diri melalui ketenangan kita di tengah masalah. Dan yang ketiga, Dia menampakkan diri melalui suara Roh Kudus yang memberi bimbingan buat kita di masa-masa sukar, di masa-masa mencekam, di masa-masa kita panik dan bingung. Kita perlukan suara Roh Kudus. Kita perlukan tuntunan hikmat pewahyuan dalam hidup kita. Nah, pada saat kita merasa betul ada tuntunan, kita merasa betul ada hikmat, kita merasa betul ada suara Roh Kudus yang berbicara jelas buat kita, maka kita tahu Tuhan sedang menampakkan dirinya buat kita. Tuhan sedang menyatakan kuasanya.
Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita untuk menolong kita, menghibur kita, dan memberikan kita jalan keluar. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi perlu saya tegaskan, Allah kita bukan Allah yang mati. Dia adalah Tuhan yang hadir. Dia Tuhan yang menampakkan diri, dan Dia Tuhan yang selalu beserta kita. Haleluya. Berarti Dia menampakkan diri melalui jawaban-jawaban doa kita, melalui ketenangan kita di tengah masalah, melalui suara Roh Kudus yang memberi bimbingan, tuntunan buat kita, dan akhirnya melalui kekuatan buat kita di tengah-tengah masa yang sukar. Kadang-kala kita menghadapi situasi yang serba salah, tetapi kita tetap dapat berdiri tegak. Lalu kita mulai berpikir, kok bisa ya saya tetap berdiri tegak di masa seperti ini? Dan kita tahu itu karena Tuhan yang menegakkan kita, Tuhan yang memampukan kita, dan Tuhan yang menguatkan kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kesepian, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hadir, Allah yang beserta kita, dan Allah yang menampakkan dirinya buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan kita sedang membahas tentang Tuhan menampakkan diri, bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang tinggal di sorga, tapi Dia hadir, Dia menampakkan dirinya, dan Dia senantiasa melakukan perkara-perkara dahsyat di tengah kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang Tuhan menampakkan diri, kita mau sama-sama belajar dari Ulangan 31 ayat yang ke-14, Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Ulangan 31 ayat 14 sampai 22, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri ke kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bertinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Orang akan dan mengingkari perjanjian yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, tanah yang melimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah pada mereka. Pada Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Ayat yang ke-15 saya mau bacakan sekali lagi. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka yang harus kita lihat di sini, ketika Tuhan menampakkan diri, kita terpanggil untuk meresponinya. Kalau sudah pelajari di ayat-ayat bacaan kita, maka kita lihat bagaimana Musa mendorong mereka. Ketika Tuhan sudah menampakkan diri, mari kita meresponi. Pertanyaannya, ketika Tuhan menampakkan di dalam hidup kita, apa respon yang tepat? Yang pertama, kita harus ikut Dia dengan setia.
setia. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tahu Dia telah menampakkan diri dalam hidup kita, maka kita tahu pasti bahwa Dia Tuhan yang nyata, Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya konsep manusia yang dikhotbahkan oleh para pemimpin umat, tetapi Dia Yesus yang hidup. Berarti ketika kita tahu bahwa Tuhan menampakkan diri dalam kehidupan kita, kita harus ikut Yesus setia sampai mati. Betul, iring Yesus ada tantangan, betul iring Yesus ada pergumulan, betul iring Yesus gak mudah, tetapi akhirnya adalah mahkota kehidupan yang luar biasa. Berarti kita yang menyadari bahwa Tuhan menampakkan diri, yang pertama kita harus ikut Yesus setia. Yang kedua, kita harus selalu mau disempurnakan, karena ketika Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menampakkan dirinya kepada kita, maka ada maksudnya Dia mau menyempurnakan hidup kita, sehingga hidup kita boleh segambar serupa dengan Dia. Yang ketiga, ketika kita menyadari bahwa Tuhan menampakkan diri dalam kehidupan kita, maka kita harus selalu memiliki hati yang lembut. Kita harus ingin senantiasa menyadari apa maksud Tuhan di balik semuanya. Alkitab kan itu berkata, ketika Tuhan berbicara, jangan keraskan hati. Tuhan mau kita ikut Dia dengan setia. Tuhan mau kita selalu harus sempurnakan. Yang ketiga, Tuhan mau kita punya hati yang lembut. Makanya Alkitab berkata dengan tegas, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan yang keempat, orang yang menyadari bahwa Tuhan menampakkan diri dalam kehidupannya, maka kita harus selalu bersemangat melayani Tuhan, karena Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dengan apakah kita balas segala kebaikannya, maka itu kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan pikul salib seumur hidup kita. Kita melayani Tuhan bukan karena kita ingin diberkati, tapi kita melayani Tuhan karena berkat Tuhan sudah terlalu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Di dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan kami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Khusus bila saya mau berdoa, setiap saya sakit, berbeban berat, saya berbagi Allah tidak perkara yang mustahil. Nah, sudah didoakan secara khusus, boleh tangan kanan sudah ada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, nama Yesus, yang sakit, berdoa beban berat, hamba doa untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa untuk yang taruh kanannya di dada. Dalam nama Yesus, anugerah, kasih karunia, kuasa, berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Mereka yang taruh kanan di dada, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga hidup kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Makin hari merasakan betapa tiap saat, tiap waktu Tuhan menampakkan diri dan menguatkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.